Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami kepada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan abadi bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, ajarilah kami mengenal sabda-Mu yang memberi kami hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepadamu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Kita diajak untuk merenungkan bahwa menjadi murid Yesus itu artinya bahwa kita siap untuk diutus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Santo Markus. Kita mengenal Santo Markus juga yang bernama Yohanes Markus sebagai keponakan Barnabas. Ia menjadi pengikut Kristus dan dibaptis oleh Santo Petrus. Memang namanya tidak begitu terkenal sebagaimana murid-murid yang lain. Namun dari beberapa catatan, tampak bahwa ternyata Yohanes Markus ini juga ikut mewartakan Injil bersama Barnabas dan Paulus ke Antiokhia dan juga Siprus. Bahkan konon katanya Santo Markus ini menjadi juru bicara Rasul Petrus pada waktu di Roma. Ia mewartakan Injil sampai daerah Mesir dan menjadi uskup di Alexandria sampai wafatnya sebagai martir di sana. Dari penggalan kisah tentang hidup dan perjalanan kemuritan Santo Markus ini, pengarang Injil,
kita diajak untuk melihat ternyata bahwa menjadi murid Yesus bukan hanya sekedar untuk mengikutinya dari belakang, tetapi harus siap diutus. Pergilah ke seluruh penjuru dunia dan wartakanlah Injil. Untuk apa? Mewartakan Injil yang adalah kabar gembira. Maka kita juga sebagai murid-murid Kristus perlu mengembangkan dimensi misioner, panggilan kita sebagai murid Yesus untuk siap diutus, mewartakan Injil, kabar sukacita bagi semakin banyak orang. Saya membayangkan bahwa kalau hidup kita itu menjadi kehadiran dan sukacita bagi orang lain, tentu di sana Injil itu semakin mempengaruhi dan mendayai kehidupan banyak orang. Maka menjadi murid Kristus dan siap diutus menjadi pewarta Injil artinya menghadirkan diri kita sebagai sumber sukacita bagi orang lain. Di tengah keluarga kita, di tengah saudara-saudari kita yang lain. Sehingga kesaksian dan kehadiran hidup kita pembawa sukacita bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.